Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Etifak Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buku pedoman pemilik Honda PCX 160. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update mengenai video-video terbaru dari kami. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang buku pedoman pemilik Honda PCX 160 atau biasa disebut buku panduan ya. Nah, pada bagian depan di sini ada logo Honda bersayap ya. Jadi Honda itu berbeda antara divisi mobil dengan divisi motornya. Nah, kalau divisi motor itu logonya adalah logo sayap. Sedangkan kalau divisi mobil logonya adalah logo H tegak. Nah, kalau logo H miring itu logo mobil Hyundai ya. Nah, kemudian di sini ada logo AHM ya, yang kepanjangannya adalah Astra Honda Motor. Nah, jadi di sini juga ada keterangannya ya. Bacalah sebelum mengendarai. Nah, ini biasanya kan sering dilupakan oleh para pengguna motor. Nah, lalu pada bagian belakang, nah, di sini ada beberapa keterangan juga. Yang pertama itu bahwasanya Honda PCX 160 itu memiliki garansi mesin selama 3 tahun atau 30.000 km, tergantung yang mana yang duluan tercapai. Lalu ada juga garansi injeksinya ya. Garansi injeksinya selama 5 tahun atau 50.000 km. Nah, jadi sistem injeksi di Honda itu adalah PGM FI ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada AHAS jaminan kualitas servis. Nah, artinya kalau servis di dealer AHAS, maka itu ada jaminan untuk kualitasnya. Lalu ada keterangan juga Honda Genuine Parts. Nah, jadi ini untuk spare part asli Hondanya ya, suku cadang asli motor Honda. Nah, lalu di sini ada Honda Customer Care di nomor 1500989 atau 081195000989. Nah, lalu di sini ada keterangan Safety Indonesia. Nah, itu untuk bagian luarnya ya guys. Lalu kita masuk ke bagian dalam. Nah, pada bagian dalam di sini ada QR code ya, kode barcode. Kemudian di sini juga ada keterangan buku pedoman pemilik ini harus dianggap sebagai pelengkap yang permanen dari kendaraan dan harus diikut sertakan dengan kendaraan sewaktu dijual kembali. Nah, jadi bagi kalian yang ingin menjual kembali motor kalian, diharapkan untuk tetap menjaga buku panduan ini ya, supaya bisa terjual dengan harga yang lebih patut. Lalu materi publikasi dalam buku ini mencakup semua informasi produksi terbaru yang tersedia saat sebelum dicetak. Nah, jadi di sini mencantumkan informasi produk motor yang kalian beli. Oke. Kemudian mungkin kita nggak usah berlama-lama ya, karena banyak di sini ya pembahasannya. Nah, oke. Kemudian, nah, untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan berkendara Anda, bacalah buku pedoman pemilik ini dengan cermat, lalu ikuti semua saran dan prosedur yang terdapat dalam buku pedoman ini, dan perhatikan baik-baik pesan-pesan keselamatan yang terdapat pada buku pedoman ini dan yang ada pada kendaraan. Kemudian kode berikut yang ada dalam buku pedoman ini menunjukkan masing-masing negara. Semua ilustrasi yang ada berdasarkan pada tipe
Honda PCX 160 PH tipe ABS. Nah, apa itu PH? Nah, itu ada keterangannya di bawah ya guys. Ada kode negaranya. PCX tipe ABS. Nah, ada kode IN. Nah, di sini kan kita lihat ada kode IN. Nah, itu guys. IN. Nah, itu artinya bahwasanya IN adalah motor Honda produksi Indonesia. Nah, lalu di bawahnya ada keterangan PH. Itu adalah motor Honda produksi Filipina. Nah, itu sama ya. Pokoknya kalau IN itu produksi Indonesia, kalau PH itu produksi Filipina. Nah, di sini ada juga warning atau peringatannya ya. Nah, ini. Kemudian kita balik pada halaman selanjutnya. Nah, ini petunjuk aman berkendara ya. Di sini tertera selalu gunakan helm. Nah, mungkin ini kita skip aja ya, karena kalian pastinya sudah tahu. Nah, lalu di sini ada keterangan peringatan juga. Nah, tapi itu kita lewati saja. Nah, lalu di sini juga ada label. Nah, nih tanda-tanda seperti ini ya. Label baterai, artinya ada potensi bahaya di sini. Yang pertama, jauhkan api dan percikan api dari baterai. Nah, baterai ini itu bisa menghasilkan gas yang dapat menyebabkan ledakan. Nah, baterai yang dimaksud di sini itu adalah aki dan juga baterai ya. Jadi Honda PCX itu ada 3 tipe ya, sebagaimana yang kita ketahui. Yang pertama Honda PCX 160 tipe CBS Combi Brake System. Lalu yang kedua Honda PCX 160 tipe ABS. Lalu yang ketiga Honda PCX 160 Hybrid. Nah, kalau yang hybrid ini memiliki aki dan juga memiliki baterai. Nah, itu ya. Nah, ini mungkin bisa sambil kalian baca ya. Nah, lalu yang di bawahnya ada label tutup radiator. Nah, bahaya. Jangan pernah membuka saat panas. Nah, jadi radiator itu fungsinya adalah sebagai pendingin mesin. Jadi setelah kita memakai motornya, jangan coba-coba menyentuh bagian radiator ataupun bagian mesin, karena tentu saja panas ya. Nah, lalu di sini panas cairan pendingin akan menyebabkan tangan Anda melepuh. Katup pelepasan tekanan mulai membuka pada 108 kPa. Nah, jadi hati-hati dengan cairan radiator, itu bisa menyebabkan tangan melepuh. Nah, ini kemudian untuk label informasi ABS. Untuk tipe ABS, model ini dilengkapi dengan ABS yang kepanjangannya adalah Anti-Lock Brake System di roda depan. Nah, jadi kalau untuk Honda PCX dia cuma ABS single channel, yaitu untuk pengereman depan saja. Nah, lalu untuk label informasi ban dan label batas kargo atau muatan. Untuk keselamatan Anda selalu gunakan helm, pakaian pelindung, tekanan ban dingin. Nah, untuk pengemudi saja, bagian depan itu 200 kPa, 2,00 kg, 29 PSI. Nah, ini untuk tekanan bannya ya. Itu untuk ban depan. Lalu ban belakang itu 225 kPa atau 225 kgf atau 33 PSI. Nah, kemudian untuk pengemudi dan seorang penumpang, nah, karena motor ini bisa membawa penumpang ya. Oke, jadi bagi kalian yang mempunyai pasangan ya tetap bisa membawa pasangan kalian, dan bagi kalian yang jomblo maka berusahalah untuk segera mendapat pasangan. Nah, untuk roda depan bagi pengemudi dan yang membawa penumpang itu 200 kPa atau 2 kgf
29 PSI. Untuk bagian belakangnya 250 kPa, 2,50 kgf, 36 PSI. Nah, jadi ada perbedaan ya dari pengemudi saja dengan pengemudi beserta penumpang. Kalau untuk ban depan itu tetap sama di 29 PSI, tapi untuk ban belakang itu di 36 PSI. Nah, lalu untuk batas muatan bagasi depan. Nah, Honda PCX itu memiliki 3 penyimpanan ya. Yang pertama bagasi depan itu yang di bagian depan di samping stang yang ada soket pengecasan. Nah, itu maksimal batas muatannya adalah 1 kg. Kemudian pada kotak bagasi, yaitu bagasi yang ada di bawah jok, itu batas muatannya adalah sampai 10 kg. Nah, itu kan yang di bawah jok itu sampai dengan 30 liter ya muatannya. Kemudian untuk carrier belakang ini maksudnya apabila motor ini Honda PCX 160 ini dipakai untuk membawa barang di belakang, misalkan jadi kurir paket atau dan lain sebagainya, nah maka itu bisa menampung hingga 5 kg. Nah, lalu di halaman setelahnya label pengingat keamanan berkendara tipe IN, yaitu tipe Indonesia. Untuk keselamatan Anda selalu gunakan helm dan pakaian pelindung. Nah, untuk bahan bakar, nah ini yang biasa sering ditanyakan. Untuk bahan bakar untuk tipe IN atau tipe Indonesia menggunakan bensin tanpa timbal, etanol hingga 10% berdasarkan volume, research octane number atau RON 90 atau lebih tinggi. Nah, RON 90 sebagaimana yang kita ketahui itu adalah jenis BBM Pertalite kalau kita membelinya di SPBU Pertamina. Nah, jadi minimal itu memakai Pertalite ya, minimal, tidak boleh memakai premium. Artinya kan di buku panduan ini disebutkan minimal RON 90 atau lebih tinggi. Nah, RON 90 itu Pertalite, atau bisa juga kalau mau lebih bagus lagi memakai RON 92 atau 95. RON 92 adalah Pertamax, kemudian RON 95 adalah Pertamax Turbo. Nah, mungkin sekian dulu video kita untuk part 1 pembahasan buku panduan pemilik Honda PCX 160 ini. Nantikan part selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.